Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara menyusun TP dan ATP. Dan ini merupakan juga sebagai video pengimbasan saya setelah mengikuti BIMTEK penyusunan ATP dan MA Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Pemalang pada tanggal 8 sampai 10 Juni 2023. Meskipun di sini judulnya adalah untuk pendidikan kesetaraan, namun prinsip penyusunan ini bisa juga dipakai untuk pendidikan formal. Sebelum kita membuat TP-ATP, kita harus memahami dulu proses perancangan kegiatan pembelajarannya. Yaitu yang pertama dimulai dari memahami capaian pembelajaran itu sendiri adalah apa. Kemudian yang berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah merancang pembelajaran itu sendiri. Capaian pembelajaran. Nah, pengertian capaian pembelajaran harus kita pahami dulu bahwa yang namanya capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Apa saja yang terdapat dalam CP? Kompetensi ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Dalam CP, kata memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pembelajaran tersebut. Pada setiap mata pelajaran, nanti CP itu akan mempunyai elemen-elemen. Nah, di sini saya akan memberikan contoh elemen pada beberapa contoh mata pelajaran. Contohnya adalah pada pelajaran matematika, elemen yang ada adalah misalnya bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Kemudian pada pembelajaran bahasa Indonesia, ini untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kebetulan sama, yaitu ada 4 elemen yaitu menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, kemudian menulis. Dan yang contoh ketiga adalah pada MAPEL IPS, ada 2 elemen yaitu pemahaman konsep dan keterampilan proses. Konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nanti dapat diartikan di sini alat bantunya adalah KKTP atau KKM seperti pada saat kita di kurikulum 2013. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kita coba memahaminya, apa itu kompetensi dan apa itu lingkup materi. Kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai suatu pembelajaran. Pertanyaan panduan yang bisa digunakan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran antara lain, secara konkret kemampuan apa yang perlu didemonstrasikan oleh murid. Kemudian yang kedua, lingkup materi. Lingkup materi merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang bisa digunakan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran antara lain, hal apa saja yang perlu dipelajari murid dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan keseharian murid dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP? Misal, proses pengolahan hasil panen digunakan sebagai konteks untuk belajar tentang persamaan linier di SMA. Dari teori yang tadi, kita coba mencontohkan rumusan kalimat dalam capaian pembelajaran. Di sini dicontohkan rumusan kalimatnya adalah menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya, yaitu akhlak pada alam. Perhatikan pada kalimat yang dicetak tebal. Di sini catatan yang perlu diperhatikan adalah kompetensi, yaitu merupakan kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Di sini bisa kita lihat yaitu ada kata menganalisis, menarik kesimpulan. Konten atau materi yang dipelajari, di sini kontennya dinyatakan dalam kalimat hubungan kegiatan manusia dengan perubahan alam. Cara merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita bisa memilih 3 pilihan cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada alternatif 1, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Alternatif yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan alternatif yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP.
Kita langsung masuk kepada contohnya. Di sini kita membuat contoh untuk merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan alternatif 1, yaitu menurunkan dari CP yang ada. Contoh yang ada di sini adalah untuk pendidikan Pancasila fase E kelas 10. Di sini kita lihat di kolom paling kiri, di situ adalah capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Contohnya ada di kolom 1, kita bisa lihat peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Peserta didik mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Nah, dari capaian pembelajaran yang berupa paragraf ini, kita bisa langsung menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran dengan cara melihat kompetensi yang ada. Yang pertama contohnya ada menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila. Kita turunkan sampai semuanya habis. Jika semua capaian pembelajaran pada masing-masing elemen, pada masing-masing capaian pembelajaran sudah kita turunkan sampai habis, maka di kolom paling kanan itu kita nanti bisa mengurutkan tujuan pembelajaran yang ada. Dimulai dari tujuan pembelajaran yang paling mudah dulu, kemudian diurutkan ke yang paling sulit. Atau kita bisa menentukan berdasarkan kemampuan prasyarat. Kita lanjutkan untuk contoh alternatif yang kedua, yaitu merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi pada contoh yang kedua ini, kita contohkan pada program keterampilan pertanian terpadu untuk fase F, kelas 11 dan 12. Di sini kita lihat ada elemen produksi. Deskripsinya peserta didik mampu mengembangkan sistem produk pertanian terpadu yang aman, berbasis usaha berdasarkan proposal dan kemitraan, serta melakukan pengemasan yang kreatif inovatif dengan memperhatikan K3. Di sini kita lihat, kita bisa mengambil ketika mengembangkan sistem produk pertanian terpadu, kita bisa menggunakan dengan kata merancang sistem produk pertanian terpadu yang aman berbasis usaha berdasarkan proposal dan kemitraan. Jadi kita hanya perlu untuk menganalisis kompetensi yang ada, kemudian lingkup materi yang ada, kita bisa menyatukannya. Nah, kita juga bisa mengambil, karena di sini peserta didik mampu mengembangkan pertanian secara terpadu, kemudian bagaimana caranya melakukan pengemasan dan kreatif inovatif, kita berarti untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengemas produk pertanian terpadu yang kreatif inovatif dengan memperhatikan K3. Begitu dan seterusnya, kita analisis, kemudian kita juga bisa langsung menurunkannya setelah menganalisis kompetensi yang ada, kemudian lingkup materi yang ada. Kemudian alternatif yang ketiga, yaitu merumuskan TP melalui lintas elemen. Biasanya ini bisa digunakan untuk materi yang dengan unsur kebahasaan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan materi kebahasaan yang lainnya. Kebetulan yang dicontohkan di sini adalah fase D, yaitu untuk kelas 7, 8, dan 9. Kita bisa melihat CP-nya adalah dari elemen menyimak dan berbicara, kita bisa melihat pada akhir fase D, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal dengan menggunakan dan menggantikan kosakata dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita telusuri untuk elemen-elemen yang berikutnya, ada elemen membaca dan memirsa, dan elemen menulis dan mempresentasikan. Pada kegiatan pembelajaran kebahasaan, kita tidak mungkin mengajarkan pada saat pembelajaran adalah menyimak secara terus-menerus atau mendengarkan secara terus-menerus. Jadi kita bisa mencampurkan dari beberapa elemen itu untuk dipadukan. Jadi kita bisa mengambil ketika pembelajaran itu menyimak, kemudian pembelajaran itu mengharuskan untuk memirsa, kemudian untuk berbicara, kita bisa menggunakannya dengan menurunkan kata kerjanya, yaitu dengan kata kerja menganalisis. Karena dalam menganalisis itu ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan, bisa dengan membaca, melihat tayangan, dan lain sebagainya. Di sini kita turunkan TP-nya, yaitu menganalisis hal-hal yang terkait dengan ide, pengalaman, minat, dan pendapat dalam kegiatan interaksi. Ini kita sudah mengambil untuk dari elemen ini, CP-nya kita masukkan di sini dengan mengganti untuk kata kerjanya, yaitu menjadi menganalisis. Kemudian untuk TP yang kedua, juga sama, menganalisis ide utama dan informasi detail dari teks yang berisi topik familiar dan tidak familiar dalam konteks kehidupan sekolah dan rumah. Ini pun diambil dari sini. Kemudian dilanjutkan untuk semua elemen kita turunkan, kita letakkan di bagian TP secara acak dulu. Kemudian setelah semua
kita rumuskan, maka yang terakhir adalah kita mengurutkannya menjadi ATP. Jadi untuk kolom yang ketiga ini adalah kolom yang sudah diurutkan mulai dari tujuan pembelajaran yang paling mudah ke tujuan pembelajaran yang paling sulit, atau tujuan pembelajaran yang tidak memerlukan prasyarat sampai kemudian ada yang memerlukan syarat tertentu. Ini adalah salah satu contoh ATP yang sudah jadi, yang sudah diurutkan. Jadi yang dinamakan dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran itu harus dalam satu fase. Tidak boleh guru dalam satu fase mempunyai alur tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi hal ini harus dikomunikasikan bersama guru-guru dalam satu fase di dalam satu satuan pendidikan, mana nanti TP yang akan diajarkan di kelas awal, yaitu dalam hal ini karena yang saya contohkan adalah fase D, maka mana yang akan diajarkan di kelas 7, mana yang akan diajarkan di kelas 8, dan mana yang akan diajarkan di kelas 9. Demikian tadi sekilas tentang proses penurunan dari CP menjadi TP dan ATP. Semoga video ini bermanfaat sebagai persiapan untuk kita menghadapi tahun ajaran 2023-2024 ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.